Di video kali ini kita akan coba sharing-sharing tentang ukuran-ukuran dasar epidemiologi. Nah, jadi secara umum epidemiologi itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejadian masalah kesehatan atau penyakit ya, dari distribusi penyebaran penyakitnya, kemudian determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau kita mendengar kata epidemiologi biasanya identik dengan kata kunci frekuensi, distribusi penyakit, dan juga determinan-determinan. Nah, secara garis besar ada dua ukuran ya. Ketika kita membicarakan kejadian penyakit, ada istilah morbiditas dan mortalitas. Morbiditas ini untuk yang angka-angka kesakitan ya, kasus-kasus yang sakit. Sementara untuk kasus-kasus kematian itu kita kenal dengan istilah mortalitas. Untuk parameternya, perhitungannya itu secara umum ada 3 rasio, proporsi, dan juga rate. Nah, ini akan kita coba bahas ya. Yang pertama, rasio. Jadi kalau rasio ini ukuran yang kita gunakan untuk membandingkan. Misalnya kita mencari rasio perempuan dibanding laki-laki, rasio yang usianya masih muda dan usia yang sudah lansia, atau rasio-rasio misalnya di pelayanan kesehatan ya, ada berapa dokter di suatu wilayah ya yang penduduknya ada sekian. Jadi berapa rasio dokter per penduduk itu. Jadi mudah saja untuk mencari rasio ini. Langsung dibagi seperti biasa. Nah, misalnya nih, kita ada jumlah laki-laki 10 orang, jumlah perempuan 5 orang. Totalnya 15. Nah, ditanyakan rasio laki-laki dibanding perempuan ada berapa? Ya, berarti yang jumlah laki-lakinya ada 10, perempuannya ada 5. Kita perkecil jadinya rasio 2:1. Kemudian kalau proporsi, ini proporsi juga kadang kita kenal dengan istilah persentase ya. Jadi biasanya satuannya persen. Rumusnya adalah seperti ini ya, A dibagi total A ditambah B. Kalau dia minta dalam bentuk persen, berarti kita kalikan dengan konstantanya 100%. Contohnya seperti ini. Diketahui kasus DM ada 120 yang sakit, sementara yang tidak sakit ada 300. Jadi totalnya 420. Nah, kita tanya nih, proporsi kasus DM-nya berapa? Nah, berarti kita gunakan rumusnya, proporsinya 120 dibagi totalnya. 120 ditambah 300, artinya 420. 0,285 kita minta dalam bentuk persen, maka dikalikan 100%, jadi proporsi kasus DM adalah 28,5%. Nah, proporsi ini menjadi ukuran yang paling umum ya, digunakan pada pelaporan-pelaporan kasus penyakit. Kemudian yang ketiga itu rate. Nah, kalau ini besaran peristiwa pada suatu kelompok terhadap keseluruhan kasusnya di suatu waktu tertentu. Rumusnya jumlah kasus dibagi jumlah populasi yang berisiko dikalikan dengan konstanta. Misalnya, dilaporkan ada 100 kasus yang positif COVID di kota X. Penduduknya di situ 225 orang. Kita tanyakan rate kasus di kota X ini berapa? Nah, masukkan saja sesuai dengan rumusnya. Jumlah kasus positifnya dibagi penduduknya. 100 dibagi 225. Diperkecil lagi, 1 dibagi 2250. Jadinya 0,0004. Nah, konstantanya kita gunakan sesuai dengan yang di sini ya. Jadi, kalau dikalikan dengan 10.000, maka ada 4. Rate-nya bisa dikatakan 4 kasus COVID per 10.000 penduduk di kota X itu. Oke, kita masuk ke rumus-rumus yang lain ya. Jadi, untuk morbiditas itu biasanya ada yang namanya incidence rate, prevalence rate, attack rate, dan seterusnya. Kemudian untuk kasus-kasus kematian, ada crude death rate, ya, angka kematian kasar, ada case fatality rate, maternal mortality rate, dan seterusnya. Kita coba jelaskan yang secara umum ya, yang banyak digunakan.
Nah, insiden. Insiden itu mudahnya dia hanya yang kasus baru saja ya. Jadi ukuran-ukuran yang menggambarkan jumlah kasus baru pada suatu periode waktu tertentu. Jadi rumusnya jumlah kasus yang baru dilaporkan dibagi populasi yang beresiko, dikalikan dengan konstanta. Lalu kalau prevalence, itu dia total kasus baru dan juga kasus lama. Jadi ini yang membedakan prevalence dengan incidence ya. Nah, prevalence ini biasanya ada dua, ada yang period prevalence, ada yang point prevalence. Kalau point prevalence artinya pada saat itu juga ya, jumlah kasus baru dan kasus lama pada saat itu saat dibagi jumlah penduduknya pada saat itu juga. Nah, kalau yang period prevalence artinya kasus lama dan kasus baru pada satu periode waktu tertentu. Nah, hubungan antara incidence dan prevalence itu seperti ilustrasi di gambar ini ya. Kita ilustrasikan dengan satu wadah, kemudian ada lubang di bawahnya. Yang di dalam ini berarti sudah kasus-kasus lama yang di dalam wadahnya. Ketika ada kasus-kasus baru yang ditambahkan, nah itulah incidence. Prevalence ini yang di dalam, yang sudah ditotalkan. Nah, nanti di sini kan bisa jadi ada yang sembuh atau ada yang meninggal. Maka ketika prevalence tinggi, penyebabnya apa? Nah, bisa jadi karena kasus barunya juga semakin banyak, insidensnya tinggi. Maka di sini di wadahnya semakin banyak isinya, karena kasusnya makin banyak. Terus bisa juga karena durasi penyakitnya yang panjang. Ini biasanya ada penyakit yang akut ya, susah sembuhnya. Nah, akhirnya dia terus menumpuk di sini. Tidak sembuh, tidak juga meninggal. Jadi dia semakin banyak kasusnya lamanya. Nah, kedua, kalau prevalensinya rendah, itu bisa jadi karena insidensnya juga yang rendah. Artinya bisa kita simpulkan program pencegahannya berjalan nih, sehingga kasus-kasus barunya semakin berkurang. Terus bisa juga karena durasi sakit yang pendek. Nah, yang di dalam ini nih, yang di dalam wadah ini, yang bulat-bulat biru, bisa jadi durasi penyakitnya pendek. Artinya ketika dia sakit, tidak lama kemudian tidak bisa selamat atau meninggal. Sehingga dia akan berkurang keluar di sini ya. Maka yang di dalam pun kasusnya menjadi menurun. Prevalensinya rendah. Seperti itu. Nah, kita mulai dengan attack rate dan secondary attack rate. Ini untuk sesuai katanya ya, attack rate artinya serangan-serangan yang terjadi. Ini biasanya banyak digunakan pada kasus-kasus yang terjadi tiba-tiba. Jadi rumus AR atau attack rate, jumlah penderita baru pada satu saat dibagi jumlah populasi yang beresiko. Kalau secondary artinya ada serangan kedua. Setelah serangan pertama misalnya ada jatuh beberapa orang sakit, berikutnya ada lagi tambahan-tambahan yang sakit. Nah, itu secondary attack rate. Jadi rumusnya adalah penderita baru di serangan kedua dibagi jumlah penduduk awal dikurangi penduduk yang sudah kena serangan pertama. Jadi dikurangi yang sudah kena di attack rate ini. Itu pembaginya. Jadi beda ya, pembaginya di sini masih populasi beresiko secara keseluruhan. Kalau di secondary attack rate, kita kurangi dengan mereka yang sudah kena di serangan pertama. Lalu ada CDR, crude death rate. Ini angka kematian kasar ya. Semua kasus-kasus kematian dalam satu waktu ya, 1 tahun dibagi jumlah penduduk di tahun yang sama. Jadi dia diakibatkan diare, diakibatkan malaria, semua kita total. Karena dia crude death rate, angka kematian kasar. Kalau case fatality rate, nah ini sudah lebih spesifik. Jadi kematian karena penyakit tertentu. Misalnya ditanyakan case fatality rate COVID, nah berarti yang kita ambil hanya kasus-kasus meninggal akibat COVID saja. Dibagi penderita COVID-nya. Jadi beda ya, yang di atas ini kematian kasar, yang ini sudah lebih spesifik karena penyakit tertentu. Nah, kemudian ada juga maternal mortality rate atau angka kematian ibu. Kalau untuk anak disebutnya infant mortality rate atau angka kematian bayi. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Tapi di video kali ini yang secara umum saja saya jelaskan.
Maternal mortality rate atau angka kematian ibu itu adalah semua kasus-kasus kematian yang diakibatkan ketika proses kehamilan atau persalinan sampai dengan masa nifas. Jadi dia terbatas ya. Ketika dia terjadi satu hal yang tidak diinginkan pada masa kehamilannya atau persalinannya misalnya, nah itu dia masuk di dalam perhitungan maternal mortality rate. Pembaginya adalah jumlah kelahiran hidup. Di infant mortality rate sama pembaginya kelahiran hidup, tetapi di atasnya ini yang dilihat adalah kematian bayi yang usianya di bawah 1 tahun. Oke, itu tadi rumus-rumusnya ya, akan lebih mudah kalau kita lihat dengan contoh soalnya. Nah, kita coba latihan yang pertama ya. Di tahun 2021, Kota X ada 135 kasus malaria dan 12 kasus kematian. Ditanyakan CFR. CFR tadi adalah case fatality rate, artinya spesifik karena kasus malaria ini. Rumusnya saya tampilkan lagi di sini ya. Kematian karena penyakit tertentu dibagi penderitanya. Sudah diketahui kasus kematiannya ada 12, yang menderita 135. Penderitanya. Sudah diketahui kasus kematiannya ada 12, yang menderita 135. Jadi CFR-nya langsung saja kita bagi 12 dibagi 135 dengan konstanta 100%. Maka diperoleh hasilnya 8,8%. Case fatality rate untuk kasus malaria. Soal nomor 2. Diketahui di kota X dengan total penduduk 2.500, 50 diantaranya meninggal akibat malaria, 20 karena TB paru, dan 50 kasus karena COVID. Yang ditanyakan berapa? CDR, crude death rate, artinya angka kematian kasar. Kalau angka kematian kasar berarti semua kematian-kematian ini kita hitung. Akibat malaria, TB, dan COVID. Jadi rumusnya kita total ya. Yang karena malaria 50 ditambah 20 TB paru dan 50-nya lagi karena COVID. Dibagi jumlah penduduknya 2.500. Dengan konstanta masih saya gunakan 100%. Jadi 120 kematian di antara 2.500 penduduk. Maka diperoleh crude death rate di kota X ini adalah 4,8%. Kalau misalnya di soal yang sama ini, kemudian ditanyakan CFR TB paru. Nah, maka yang hanya kita ambil di kasus TB parunya saja. Berikutnya, nomor 3, di Puskesmas X, jumlah penduduknya 1.000, ada penderita TB paru sebanyak 150 di tahun 2020. Di tahun 2021, nambah lagi 70 kasus. Nah, ditanyakan prevalensinya berapa di tahun 2021. Ingat, prevalensi adalah jumlah kasus lama dan kasus baru. Jadi, langsung saja ditambahkan ya, di tahun 2020 ada 150 kasus lamanya, dan bertambah 70 kasus baru. Dibagi jumlah penduduknya 1.000. Berarti 120 dibagi 1.000 dikali 100%, prevalensi TB paru sebanyak 12%. Mudah ya untuk prevalensi, total kasus lama dan total kasus baru. Nomor 4, nah, di kota Z ada 1.600 penduduk, dan pada akhir tahun 2020 terdapat 100 penderita kanker serviks. Di awal 2021 ditemukan 250 kasus baru untuk penyakit yang sama, tetap penyakit serviks itu. Ditanyakan berapakah insiden kasus tersebut. Nah, insiden kata kuncinya adalah kasus baru.
Berarti yang kita ambil hanya 250-nya. Kasus yang barunya saja. Dibagi populasi beresiko. Nah, ini hati-hati nih. Jangan sampai kita langsung masukkan 1.600 di pembaginya. Karena di rumusnya yang diminta adalah populasi yang beresiko. Sementara di soalnya sudah ada 100 orang yang menderita kanker di tahun 2020. Nah, kalau mereka sudah positif ya, sakit, berarti sudah bukan lagi beresiko. Yang beresiko ini artinya orang yang masih sehat tapi bisa sakit. Maka kita kurangi 1.600 ini dikurangi dengan 100 yang sudah sakit. Makanya di sini 1.500 ya, populasi yang beresikonya. 250 dibagi 1.500, 0,166 dikali 100%, maka insidensnya adalah 16,6% untuk kanker serviks. Oke, jadi hati-hati untuk melihat pembagi populasi beresikonya. Soal nomor 5, nah ini attack rate. Dilaporkan terjadi kasus keracunan ya, ada serangan keracunan di acara perjamuan kantor X. Total yang keracunan 25 dan yang menghadiri acara perjamuan 85 orang. Berapakah attack rate-nya? Nah, kita bahas. Jadi attack rate-nya rumusnya kasus yang baru terkena serangan penyakit dibagi populasi beresiko. Sebanyak 25 di sini ya, di soalnya yang keracunan, berarti 25 dibagi populasi beresikonya ada 85 orang. Jadi ceritanya dia keracunan nih, artinya cateringnya mungkin ya, makanan di acara perjamuan ini ada masalah. Jadi 85 orang yang hadir itu semua beresiko terkena serangan keracunan. Nah, attack rate 25 dibagi yang total beresiko 85 dikali 100. 0,329 kali 100, maka hasil attack rate-nya adalah 32,9% untuk kasus keracunan ini. Jadi kalau misalnya ada soal lanjutan lagi, setelah diperiksa lagi, ternyata ada tambahan 10 kasus yang juga ternyata keracunan. Nah, ditanyakan secondary attack rate-nya. Berarti pembaginya sudah bukan 85 ya di sini ya. Karena ada 10 kasus tambahan, kemudian pembaginya itu adalah total populasi dikurangi yang sudah terkena serangan pertama. Jadi pembaginya itu 85 dikurang 25, sisa 60. Jadi berbeda ya untuk attack rate serangan pertama dan secondary attack rate serangan kedua. Oke, soal nomor 6. Di suatu daerah dilaporkan kelahiran bayi 500. Dari kelahiran tersebut ternyata 115 diantaranya meninggal akibat saat persalinan. Kemudian terdata juga jumlah bayi yang meninggal di tahun yang sama ya, ada 45 bayi. Nah, ditanyakan maternal mortality ya, ada 45 bayi. Nah, ditanyakan maternal mortality rate-nya dan infant mortality rate. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Oke, dibagi kelahiran hidup ya. Di sini pembaginya. Kita coba yang pertama dulu, MMR-nya. Kematian ibu akibat kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Di sini diceritakan pada saat persalinan 115 ibu meninggal. Jadi 115 dibagi dengan jumlah kelahiran hidup ada 500. 0,23 dikali 100, maka maternal mortality rate-nya ada 23%. Kemudian untuk infant mortality rate, pembaginya masih sama, tetapi pembilangnya berbeda, yaitu jumlah bayi yang meninggal ya. Ada 45 dibagi 500, 0,09 dikali 100%, maka untuk infant mortality rate-nya 9%. Seperti itu ya. Kalau misalnya di soalnya 115 meninggal saat persalinan, kemudian 5 ibu meninggal pada saat masa nifas. Nah,
ditanyakan maternal mortality rate-nya berapa, berarti kita total tuh 115 saat persalinan ditambah 5 pada masa nifas. Jadi di atasnya sini 120 di total. Pokoknya ketika dia meninggal karena masa-masa ini, dia masuk menjadi pembilangnya. Soal nomor 7, pada tanggal 1 Januari 2020, Puskesmas X, penduduknya ada 1.000 orang. Dia melaporkan di wilayah kerjanya itu ada penderita HIV sebanyak 80 kasus. Kemudian laporan terbaru Januari 2021, kasusnya menjadi 132, sudah termasuk dengan kasus sebelumnya. Berapakah prevalensinya? Oke, prevalensi ini hati-hati ya. Di sini kan dia bilang ada 132 kasus termasuk dengan kasus sebelumnya. Artinya sudah masuk 80 di dalam itu. Berarti ketika ditanyakan prevalensi pada tahun 2021 itu, ya langsung saja kita masukkan 132 dibagi jumlah penduduknya 1.000. Dikali 100%, maka prevalensinya adalah 13,2%. Nah, ini yang saya bilang hati-hati ya. Jangan sampai ada lagi yang mengira kasus lamanya di sini 80. Nah, 2021 kasus barunya 132. Jadi kita total 80 tambah 132. Itu yang menjadi pembilang di atas. Nah, itu salah ya. Perhatikan kalimat pertanyaannya dengan baik. Dia bilangnya 132 sudah termasuk dengan kasus sebelumnya. Berarti ini sudah di total. Maka langsung saja kita masukkan 132. Seperti itu ya. Tinggal kita membaca soalnya, kasusnya dengan baik. Oke, itu saja sedikit sharing tentang ukuran-ukuran epidemiologi dan sedikit kita contohkan juga dengan soal-soalnya. Semoga mudah dipahami dan ilmunya bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.